Intro dulu. Sahur, 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 sahur. Arep sahur, ora sahur, sakarepmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Hasytanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Bangun woi, woi bangun. Bentar lagi imsak. Oke teman-teman, sahur kali ini kita akan lanjutkan lagi kasus Mi Note 10 Lite. Ini saya coba cas dengan Smart USB, hanya detect 0,4 ampere ya kurang lebih. Jadi konsumsi arusnya bisa dibilang HP ini mati total, karena saat dicas juga nggak getar. Lalu konsumsi arus juga di bawah normal. Oke, kita akan buka bagian back covernya. Untuk pembukaan saya bantu dengan blower ya. Tentunya panasnya hanya hangat-hangat saja, jangan terlalu panas. Lalu bantu dengan plastik mika. Kalau udah ada ruangan yang terbuka, kita selipkan saja lalu diseset ya. Ya, saya melihat untuk di back covernya ini memang agak terkikis ya. Jadi warna dari back covernya itu mungkin kena lem saat pembongkaran pertama kali sehingga dia terkikis. Ya, karena memang bahannya juga kayaknya dari kaca, tapi bukan kaca ya ini. Oke, ini sudah kita buka ya. Nah, ini jadi kayak transparan ya sebagian. Oke, kita buka baut-bautnya ya. Jadi histori HP ini itu di video sebelumnya saya terima paket kiriman ya dari subscriber Banyuwangi. Di paket kiriman itu ada surat cintanya yang menyatakan HP ini tuh penuh masalah. Yang pertama, speaker mic tidak fungsi. Ya, sempat diganti IC audio ya, tapi tetap enggak fungsi. Lalu yang kedua, boot loop. Nah, boot loop ini sudah coba dilakukan flash ya, tapi juga tetap enggak bisa. Lalu yang ketiga, burn in. Layarnya burn in. Oke, jadi dari ketiga permasalahan itu tentunya nggak relate sama yang saya terima saat ini ya, karena mati total. Dan di akhir dari surat cintanya ada keterangannya sih dari pemilik, sudah 5 bulan HP ini tuh keberadaannya mati total ya. Ya, ini sudah kita buka dan lihat kondisi mesinnya masih mulus. Jadi ya, kita bisa lihat ya kameranya dari atas ke bawah berjejer. Oke, saya akan cek baterainya dulu. Ternyata hanya 3 volt ya. Jadi untuk kasus mati total, langkah pertama yang mesti kita maksimalkan tuh baterai ya. Dengan cara kita suntik atau dengan injek ya. Nah, ini kelihatannya baterainya memang kurang banget sehingga kita perlu injek. Setelah dipastiin baterainya bagus, baru cek dan analisa lagi. Ya, ini saya sudah biarkan kurang lebih 15 menit ya. Saya rasa sudah lumayan untuk tegangannya. Oke, kita cek ulang. Muncul 3,7 volt. Nah, ini sudah normal ya. Lalu kita akan analisa kembali. Oke, kita akan cek, kita cas ya dengan Smart USB apakah nilai konsumsi arusnya ada perubahan. Pastiin konektor tertancap ya.
Ya, kelihatannya sama aja ya. Jadi dia hanya di antara 0,4 ampere konsumsi arusnya. Nah, ini konsumsi arus yang nggak normal ya, atau abnormal. Oke, berarti masih tetap ya, sama aja. Lalu kita akan bongkar aja ya, kita akan angkat mesinnya. Nah, ini kita akan copot beberapa konektor yang terhubung ya. Nah, ini pertama kalinya saya membongkar Mi Note 10 Lite. Bentuk mesinnya itu modelnya seperti Samsung ya. Memanjang, minggir gitu ya. Oke, ini mesinnya. Lalu wow, saya melihat ini kondisi mesin masih mulus ya, dan belum pernah ada garapan. Oke, ini apa ini, kamera ya. Kita lepaskan. Untuk kameranya sendiri, konektornya tuh tertutup plat ya. Jadi Mi ini kenapa dikategorikan flagship ya untuk di brand Xiaomi, karena ya memang build quality-nya memang diperhatiin betul ya. Oke, kamera sudah kita copot. Oke teman-teman, ini sudah kita angkat mesinnya. Namun kayaknya tidak relate dengan yang ada di surat cinta ya, karena saya melihat mesin ini belum pernah digarap sih kayaknya. Ini busa anti panasnya juga masih ada, thermal pastanya, busa pasta ya, busa thermal untuk tahan apa ya, panas, untuk pendingin lah. Ini saya melihat tidak ada pernah digarap, tapi di surat ini kok pernah diganti IC audio ya, tapi tetap sama aja. Kayaknya belum pernah ini diganti IC audio. Lalu boot loop dicoba di flash, lalu layar burn in kamera selain utama nggak bisa. Nah, jika kita perhatiin ya di kronologinya, yang rusaknya itu mic, speaker, kamera, itu kan begitu kompleks ya kerusakannya. Biasanya kerusakan itu terjadi di SoC. SoC itu apa? Sistem on chip, yaitu CPU. Nah, ini saya menduga ini letak CPU di sini ya. Kalau ini kita buka, coba kita angkat ini busa anti panasnya nih. Ya, ini ada tulisan Qualcomm ya. Nah, ini CPU Qualcomm. Kalau ada tulisan Qualcomm seperti ini CPU, lah RAM-nya di mana? Kelihatannya ya, ini saya baru pertama kali ya untuk Mi Note 10 Lite. Ini di atas CPU nggak ada RAM kelihatannya. Namun supaya lebih pasti kita akan coba angkat saja apakah ada RAM-nya. Kalau ada RAM-nya biasanya tulisannya bukan Qualcomm ya. Kalau ini Qualcomm nih, teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada tulisan, kelihatan nggak ya, kebaca nggak ya, itu Qualcomm ya. Tuh, Qualcomm. Jadi kalau ada tulisan begitu, artinya CPU sendiri, nggak ada RAM di situ, nggak ada di atasnya, nggak ada RAM. Jadi hanya satu IC. Nah, untuk bukanya ini saya coba dengan ini aja ya, dengan apa namanya, dengan penjepit tang aja ya. Kita akan coba cari jalan dulu di sini supaya nanti bisa gampang untuk belahnya. Karena kalau kita gunakan ini apa namanya, gunakan blower itu ya bisa aja, tapi untuk menjaga panas berlebihan di komponen lain ya, kita bisa gunakan tang. Nah, kayak gini. Lalu di sini ya sambil di gini aja, apa, di cutter gini ya, supaya platnya nanti gampang untuk
kita congkel. Oke, ini kaleng sudah kita buka ya, separuh aja karena kita fokusnya di SOC ya. Oke, ini langsung saja saya angkat CPU nya. Saya gunakan blower Quick 2008. Untuk panasnya itu 350, lalu untuk anginnya 40. Nah, ini kondisi CPU terlem hitam ya, jadi mesti hati-hati. Ya, ini sudah terangkat. Oke, ini CPU-nya ya, jadi tanpa ada RAM, dia hanya CPU. Lalu kita bersihkan kakinya, kita bersihkan lemnya yang ada di permukaan ini. Lalu ini untuk CPU sendiri kita juga bersihkan lemnya, lalu dicetak ulang. Oke, pastiin kaki yang ada di papan bot bersih dari lem ya. Bersihkan lem hitamnya. Lalu setelah itu dirasa bersih, ratakan kakinya. Lalu kita akan bersihkan ini SOC nya. Ini kan masih banyak lemnya ya. Kita bersihkan lemnya, lalu kita cetak ulang kakinya. Ya, jadi setelah CPU kita bersihkan, kita cetak ulang, lalu kita akan pasang. Nah, ini sebelum pemasangan itu tambahin fluk dulu untuk di kaki papan botnya ya. Lalu kita blower sebentar supaya timah itu membentuk seperti ini. Lalu kita presisikan CPU-nya. Jadi presisikan ini sesuai feeling aja ya. Kalau ada garisnya ya sesuaikan garis. Tapi ini saya lihat nggak ada, jadi pakai feeling aja. Ditembak. Setelah itu kita tambahin fluk lagi sedikit. Jadi prosesnya 2 kali ya. Yang pertama ditembak dulu. Setelah itu kita tambahin fluk, lalu tembak kembali sambil digoyang sedikit saja. Nah, untuk pemasangan CPU sama ya. Saya gunakan panasnya 350 ya, 350. Anginnya 40. Oke, ini biarkan dia sampai dingin, lalu kalau ada fluk ya bersihkan ya di atas IC-nya. Dan ini sudah terpasang.
Ya, ini saya tempelin lagi untuk busa anti panasnya. Lalu kita akan coba pasangkan ya. Jadi untuk di HP Mi Note 10 LED ya, RAM tidak berada di atas CPU. Jadi dia kemungkinan besar ya, saya nggak tahu skemanya, jadi belum tahu skemanya. Kemungkinan besar RAM ya berada di tempat yang lain ya, kemungkinan ya. Jadi beda dengan HP-HP sekarang yang RAM-nya tuh numpuk di atas CPU. Oke, ini sudah saya rapikan dan bismillahirrahmanirrahim. Perhatiin, mantap jiwa, mempesona. Alhamdulillah ya. Ya, 12%. Jadi betul sekali. Karena saya melihat dari surat cintanya banyak permasalahan yang terjadi, entah itu mic, speaker, boot loop, burn in, dan apalagi tuh. Lalu apalagi tuh? Ada 4 ya kayaknya. Jadi kalau banyak kasus itu biasanya terjadinya justru di SoC, System on Chip. Artinya sistem on chip itu semua sistem itu berada di satu chip, yaitu CPU. Nah, kalau itu aja sudah kita coba repair, ya insya Allah semua teratasi ya. Baik yang mic tadinya nggak bisa, speaker nggak bisa, kamera nggak bisa, bahkan fingerprint pun nggak bisa. Itu bisa disebabkan juga karena CPU bermasalah, itu juga bisa. Wah, kalau ini bukan karena CPU nih. Wah, ini terkunci nih. Apa ini sebelumnya mungkin udah pernah terjadi flashing ya? Atau bagaimana ini? Ya intinya ini kondisi jadi miklot ya. Ya, untuk sentuhnya sendiri semua aman. Lalu untuk suara buzzer tadi terdengar ya saat bootingan MIUI. Jadi ini ya PR-nya tinggal Mi Cloud aja, ini terkunci akun Mi, dan ini pemilik lah yang tahu. Nah, ini faktor besar kemungkinan karena awalnya pernah boot loop lalu di flash ya, kemungkinan, saya juga nggak tahu pasti. Karena di surat cinta ada keterangan boot loop, lalu layar burn in. Namun intinya ini mudah-mudahan sudah kelar semua ya, karena terkunci akun jadi nggak bisa lihat ke dalam. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih. Tetap semangat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.